Selamat datang kembali di Mister Tracker. Selamat berjumpa kembali, terutama untuk teman-teman yang satu profesi yang bergerak di bidang jaringan. Oke teman-teman, ini sudah lama sekali saya nggak bikin video, jadi agak rindu-rindu juga nih. Jadi di video kali ini ya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang basic, mungkin lah bisa dibilang ini sekedar sharing aja. Jadi di sini saya ingin memberitahukan dan menjelaskan cara untuk pengecekan perangkat-perangkat yang ada di site Bakti, terutama untuk perangkatnya vendor dari Fiber Home teman-teman. Oke, untuk yang pertama, nantinya kita akan melakukan pengecekan dari perangkat microwave-nya yang tipe Seragon teman-teman ya. Kemudian dilanjut ke part SNNP untuk monitoring power. Kemudian dilanjut lagi ke CCTV, lalu pengecekan konfigurasi switch, dan terakhir pengecekan konfigurasi BTS. Oke, kita langsung masuk aja ke pokok pembahasan pertama teman-teman, di pengecekan MW teman-teman. Untuk pengecekan tahap awalnya teman-teman perlu memperhatikan untuk loginnya teman-teman harus menggunakan IP address yang sudah diberikan dari pihak NOC ya, dari pihak project terutama ya. Pertama kita cek di sini ada tabel Excel yang berisikan IP address untuk login teman-teman ya. Nah, pertama kita sebagai contoh saya akan masuk ke NTT 007. Nah, untuk NTT 007 IP address MW-nya ini, microwave-nya ini di 105.3358 ya, 3358. Jadi untuk IP di laptop nanti kita menggunakan IP di 60 teman-teman ya. Kita taikan beberapa IP dari last IP yang ada di table ini. Oke, kita langsung masuk ke penyetingan IP address. Kita setting langsung IP-nya di 100.533.60. Subnet masnya 255.255.255.0. Oke, kita oke. Oke, untuk masuk ke loginnya menggunakan browser teman-teman ya, terserah browser apa aja. Kita masuk ke IP addressnya. Oke, 58. Passwordnya admin, usernya admin, passwordnya admin. Oke, sudah masuk ke display Seragon. Pertama-tama kita melakukan pengecekan untuk portnya teman-teman ya, port LAN yang ada di perangkat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita harus memperhatikan nilai aktual portnya teman-teman, speednya. Jadi untuk speed ini dia harus 1000 teman-teman ya. Jadi di Ethernet 1 port 1, Ethernet slot 1 port 2, dan Ethernet slot 1 port 3 itu harus 1000. Kemudian terakhir untuk radio juga harus 1000. Untuk port manajemennya 100 boleh teman-teman ya. Kemudian kita lanjut untuk pengecekan RSL-nya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat nilai RSL-nya di -41, kemudian di MSC-nya -52, dan di sini ada konfigurasi frekuensi dan powernya teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan dengan link budget teman-teman ya. Ini juga perlu kita capture, dan yang terakhir kita perlu cek lagi agregatnya teman-teman.
Ya, kita masuk ke menu agregat. Ini udah lama sekali jadi agak sedikit ngeraba-ngeraba teman-teman ya. Ya, kita masuk ke menu radio. Nah, di radio ini ada PM and statistik. Kita pilih langsung ke menu agregat. Untuk nilai agregat ini patokannya itu ada di UAS teman. Ya, patokannya ada di UAS, US lah. Harus 0 semuanya teman-teman ya. Jadi no error, 0. Oke. Oke, kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk pengecekan ke sisi lawannya teman-teman. Jadi tadi kan kita masuk dari NTT 007, sekarang kita masuk di NTT 0010. Nah, kita langsung buka saja di radio summary-nya. Kemudian di radio summary teman-teman bisa lihat ke kanan, di sini ada nilai IP-nya. Nah, IP dari sisi remote teman-teman, langsung diklik saja. Nah, teman-teman masuk di sini. Untuk user dan passwordnya sama saja teman-teman ya, seperti yang lainnya, admin. Nah, lalu setelah ini teman-teman lakukan langkah yang sama seperti langkah awal tadi, pengecekan dan di capture teman-teman ya, sebagai bukti pengecekan di lokasi. Oke, untuk MW sampai di situ. Kemudian kita masuk lagi ke SNNP monitoring power teman-teman ya. Nah, langkah awalnya sama, jadi harus setting IP-nya dulu, disesuaikan dengan IP plan yang ada. Ya, di sini kita bisa cek IP-nya tuh. IP-nya di 102.32.15 berapa ini? Kita setting saja teman-teman ya. Setting IP di laptopnya kita taikan lagi, dia maksimal ditaikan itu 5 IP di atasnya teman-teman ya. Jadi kita pakai aja yang 102.32.160 ya. Kita oke. Ya, kita masuk seperti biasa, kita masuk lagi lewat browser untuk pengecekan power monitoring ya, dengan IP yang sudah kita setting sesuai IP plan ya teman-teman ya. NTT 007 Fatunaus ya, kita cek langsung di sini untuk monitoringnya. Di sini ada PV power yaitu tegangan dari solar panel, load power yaitu tegangan output ke perangkat. Di sini ada value-nya, wattnya ini teman-teman, daya yang digunakan ini, total keseluruhannya ini dari tiap-tiap device, dari BTS, MW atau PISAT dan total powernya. Kemudian ada measurement. Measurement ini tegangan masing-masing teman-teman ya, tegangan dan ampernya, tegangan dan ampere. Kemudian ada input output dari LVD-nya, charge control-nya. Nah, di sini kita bisa lihat charge control-nya, voltage in-nya berapa dari solar panel, voltage out-nya dan lain sebagainya di sini. Kemudian yang terakhir adalah BMS atau baterai monitoring system. Jadi di sini kita bisa lihat ya, semua baterai sudah terdeteksi kecuali baterai 7 ini teman-teman. Nah, baterai 7 ada masalah di kabelannya, jadi nggak kedetek kayaknya nih, sepertinya. Bisa jadi dari kabelan, bisa jadi dari konfigurasi baterainya, bisa jadi juga karena baterainya faulty. Itu nanti kita cek di fisiknya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita akan melakukan cek di data lognya teman-teman. Data log apakah sudah
create data lognya dari Power ini. Ya, untuk data log semuanya sudah tercreate teman-teman, terrecord dari operasionalnya si Power ini. Nah, jadi di sini sudah aman untuk sisi powernya. Jadi teman-teman perlu capture tadi option-option yang menu-menu yang sudah dibuka barusan ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita masuk ke CCTV. CCTV juga sama teman-teman ya, untuk setting IP-nya patokannya tetap di IP plan. Kita setting IP address-nya di laptop sesuai IP plan. Oke. Ya, kemudian kita masuk ke browser menggunakan IP perangkat. Oke, sudah masuk. Nah, untuk passwordnya, usernya di sini admin. Untuk password, teman-teman bisa tanya saja ke tim terkait. Di sini passwordnya sudah saya ketikkan. Nah, kita sekarang sudah masuk di CCTV. Nah, ini sudah terdetek ya teman-teman, kamera yang ada di tower yang mengarah ke equipment dan pintu. Nah, oke. Ya. Oke, 2 kamera sudah terdeteksi. Nah, untuk instalasi awal teman-teman pilih ke menu function panel. Teman-teman di sini bisa lihat ada menu network. Kemudian di sini ada konfigurasi IP-nya teman-teman. Jadi untuk melakukan perubahan IP bisa dicek di sini ya. Untuk perangkat barunya disesuaikan dengan IP plan yang ada. Oke, untuk CCTV sudah cukup. Kemudian kita lanjut lagi untuk masuk ke switch. Switch juga sama, kita masuk melalui konfigurasi IP. Sekali lagi menggunakan IP yang ada di table IP plan. Kita set IP di laptop. Oke. Setelah tersetting, kita masuk melalui secure CRT teman-teman. Teman-teman langsung ini kita close dulu ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu file, kita pilih yang quick connect. Nah, di sini untuk protokolnya kita menggunakan menu telnet karena kita langsung dari port 8 switch masuk ke laptop, tidak menggunakan kabel serial. Jadi kita pakai protokol telnet aja. Dan untuk hostname-nya kita menggunakan IP yang sudah ada di IP plan, portnya port 23 lalu connect. Usernya admin, passwordnya 12345. Oke, sudah masuk. Kita langsung saja melakukan pengecekan konfigurasi yang ada di switch ini teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk portnya, penempatan portnya dari port 1 sampai dengan port 10. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat konfigurasinya semuanya. Nah, setelah ini kita akan cek di interface dan portnya teman-teman ya, di VLAN-nya ya. Cek interface-nya dulu ya. Nah, ini untuk interface portnya. Jadi port 1 digunakan untuk power, port 2 CCTV, port 3 MW, port 456 itu kosong, port 7 untuk akses NW, port 8 untuk akses kita ke laptop, ke switch, port 9 itu optik dari BBU ya teman-teman ya. Kemudian kita cek VLAN-nya ya. Terakhir kita cek untuk VLAN, show VLAN. Nah, di sini VLAN-nya sudah
tercreate juga ya teman-teman ya. Oke, untuk switch singkatnya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ya perdalam lagi. Oke, sekian. Kemudian kita yang terakhir ini kita sambung ke BTS teman-teman. Untuk BTS agak berbeda teman-teman ya. Kita tidak menggunakan IP yang ada di IP plan, tapi menggunakan IP sebagai berikut teman-teman ya. 172.27.245.100. Nah ini IP default untuk masuk ke perangkat BTS. Ya, oke. Kita menggunakan software LMT teman-teman ya. Kita klik kanan run administrator. Nah untuk passwordnya ini passwordnya ini biasanya teman-teman menggunakan sesuai saat teman-teman register instalasi di software LMT ya. Jadi saya passwordnya menggunakan angka 1 sebanyak 6 kali. Kita login, kita tunggu. Nah ini harus kita rubah ini, friendly name-nya kita ganti. Untuk friendly name kita menggunakan set ID teman-teman ya. Kita ganti ke set ID friendly name-nya, dan kita connect. Oke, kita sudah masuk ke perangkat BTS ya, sudah normal ya. Pertama kita akan melakukan pengecekan apakah ada alarm di sini ya. Oke, clear semuanya, nggak ada alarm. Kita cek lagi untuk transportnya, jalur networknya sudah terdetek di SCTV-nya, IP-nya sudah kedetek semuanya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Ini kita bisa pilih ya, kita mau tampilan seperti apa, tinggal di switch aja, switch operation modenya aja kita lihat. Nah, oke, kemudian cek lagi VLAN-nya. VLAN-nya ini teman-teman bisa minta datanya di NOC ya, atau tim BTS. Apakah sudah betul ini VLAN-nya sesuai atau enggak ya. Nah, kemudian untuk IP address-nya juga di sini. Nah, untuk IP address teman-teman juga bisa sesuaikan saja dengan informasi yang teman-teman tanyakan nantinya ke tim BTS. Oke teman-teman, setelah melakukan pengecekan VLAN dan IP teman-teman, kita masuk ke equipment. Di sini ada clock info. Nah, di sini ada current clock. Nah, jadi ini adalah data dari GPS teman-teman ya. GPS-nya di sini latensinya sudah 100, sudah lock, sudah enable. Untuk GPS aman. Kemudian kita masuk ke software. Nah, softwarenya disesuaikan dengan software yang diinstal teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tanya apakah sudah betul ini softwarenya sekian-sekian ke pihak tim BTS. Ini juga RRU-nya sudah terdetek FDD-RU versi 7.16.07.03. Oke, kemudian kita lanjut ke menu topo RRU teman-teman. Topo RRU. Nah, kita tunggu sampai loading ya, datanya masuk. Nah, ini berarti untuk RRU-nya terdetek. Kita lihat RRU path-nya. Nah, data config di RRU teman-teman. Ya, sudah running teman-teman ya. Tuh running semuanya kan. Running. Ya, ini untuk nilai powernya teman-teman ya. Powernya itu 36 dan minus 30. Output inputnya ini normal teman-teman segini. Optical transceiver itu sudah 1000 teman-teman ya, sudah normal. Kemudian ini yang terakhir kita cek topo antena. Topo antena itu adalah sektoralnya teman-teman ya. Sektoralnya terdetek di sini sudah, kabaretnya itu sudah aman. Oke,
Sekian. Oh, ini terakhir teman-teman ya. Jadi yang terakhir kita lihat station flow chartnya, tidak ada alarm, bersih semuanya, connect semuanya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga sekedar sharing ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang mungkin baru bergabung di bidang jaringan, teman-teman, jaringan telekomunikasi teman-teman khususnya ya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Semoga video-video yang saya berikan memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih.